SBY nggak usah ngomong, entar dosamu dibongkar, sampai tidurmu tidak tenang. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum, itu supaya kita pegang teguh. Siapapun kalau sudah dinyatakan oleh pihak keamanan atau pihak yang bertanggung jawab atas penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu, perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, ya, saya menghimbau semuanya paham tentang itu. Karena saya mau mengungkap nanti yang makin semua kasus kebenaran ini, saya buat surat ke Prof. Yusril supaya beliau mau mendampingin saya. Beliau dalam suratnya menjawab kalau niatannya untuk hanya mendampingin saya dalam kasus korupsi yang saya hadapi, beliau tidak bersedia. Tapi kalau untuk saya, niatan saya berkata jujur dan mengungkap kasus-kasus besar, beliau akan pertimbangkan. Bas itu adalah tim sukses salah satu kandidat, sama dengan tim sukses yang lain yang dimintai keterangan, kan boleh juga Mas Ibas dimintai keterangan. Kemudian juga yang lain-lain, memanggil orang jadi saksi itu kewenangan KPK, ya kita serahkan pada KPK. Tetapi selalu ada alternatif. Kasusnya sudah DPO, jadi kita sudah nggak ngomong bukti lagi. Buktinya harus sudah dibuktikan di persidangan begitu ya. Gitu, karena kasus juga sudah P21, tinggal dari kepolisian itu segera menyerahkan tersangka untuk segera diadili gitu. Jadi pada aspek hukumnya ini sudah sangat layak untuk segera disidangkan. Tapi sampai dengan saat ini justru menjadi polemik di masyarakat ketika dipersepsikan polisi terus menegosiasikan langkah hukum gitu dalam upaya menangkap. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pidato SBY sebelum ditolak oleh Jokowi sangat jauh berbeda dengan pidato setelahnya, apalagi menjelang berkoalisi dengan Gerindra dan kawan-kawan, tambah sedeng bin ngawur. Sebelum ditolak, SBY komitmen akan ikut mendukung segala program pemerintah dan memperbaiki yang perlu diperbaiki. Tetapi setelah ditolak dan merapat ke koalisi, SBY menyerang Jokowi dengan data, entar ketularan kampret, entah memang dia sebenarnya banyak kampret, hanya dia yang kampret lah. Yang tahu SBY tidak sadar bahwa tanpa penelitian berbasis data, sekalipun rakyat sudah tahu bahwa pemerintah resmi penuh cacat, celah, hamba Allah, menjadi saksi mati yang lantang bahwa pemerintahan SBY tidak becus. Bayangkan, saksi mati saja masih lantang bersaksi. Tentang kemangkrak atau SBY program mangkrak, yang lain pun masih santai loh. Sebelum bersuara kalau terima kasih saja keras kepala dan menggiring opini program mangkrak yang tidak sedikit itu akan bersuara lantang. Mulai dari bendungan pelabuhan sampai jalan tol, dia yang akan menyelamatkanmu. Jangan sampai Antasari buka mulut lagi, dia sekarang sudah mulai memberi warning. Melalui deklarasi dukungan kepada Jokowi, itu adalah peringatan awal kalau SBY tidak diam. Dapat dipastikan Antasari akan berteriak lantang bahwa dialah saksi betapa pemerintahan SBY sebagai sinar bulan yang lembut, tapi hanya sekejap. Dalam gelap jangan lupa kalau Antasari adalah mantan ketua KPK sebelum dipenjara karena kasus heboh, berbelit dan berujung tragis. Dia mengalami dan merasakan betapa hukum dan keadilan pada masa SBY menghadapi masa gelap yang mencekam. Antasari sudah merasakan. Netizen pun tak akan diam. Menjajah digital sangat kejam, tidak sulit membongkar kegagalan SBY selama 10 tahun. Mulai dari data statistik gambar sampai video kegagalan itu masih tersimpan rapi dan menunggu disebarluaskan kemana-mana. Semakin SBY cuit-cuit soal pemerintah secara di Twitter, semakin habislah dia dihajar dengan komentar-komentar pedas. SBY emosi, curhat saja kegagalan pemerintah selama 10 tahun, sudah mulai bertebaran di media sosial. Tinggal menunggu waktu saja media mainstream mengangkatnya ke publik. Habislah kamu dihancurkan sampai berkeping-keping. Mukanya kebanyakan ditaruh di mana? Kalau segala kebusukan itu diangkat, kasihan si politisi karbitan.
menanggung dosa bapaknya. Berapa proyek zaman SBY tidak bisa diteruskan, mulai dari Wisma Atlet Hambalang, Call the Way di Ambon, PLTU di Timika, PLTU di Wangi-Wangi, sampai PLTU Bengkalis Riau. Ini proyek mangkrak yang tidak bisa dilanjutkan lagi loh. Dengan alasan tidak layak, beda dengan program yang harus dilanjutkan. Dengan susah payah rakyat akan tahu bahwa kesusahan rakyat sekarang tidak lepas dari peran serta SBY yang mengelola negara secara serampangan dan terkesan membiarkan para koruptor dari partainya merajalela. Semua kritik SBY akan kembali menghantamnya sampai babak belur. Ketika rakyat kesusahan atau BBM naik, SBY juga menyubsidi BBM sebanyak-banyaknya. Demi apa? Demi membungkam rakyat agar tidak berontak. Apakah ada keberlanjutan dari BLT dan subsidi BBM? Sampai saat ini tidak ada yang ada. Pemerintah sekarang harus kerja keras demi menebus kesalahan SBY. BLT dan subsidi BBM tak bisa lagi kita rasakan. Sekarang sementara pembangunan infrastruktur tak tersentuh pemerintah. Sekarang harus mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia selama 10 tahun. Dengan susah payah seraya menahan amarah karena kampret-kampret mengganggu, seharusnya SBY terima kasih kepada Jokowi karena tidak baper dan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Yang pernah saya dengar, Jokowi hanya menyinggung soal keadaan ekonomi saat dia baru menjabat. Dia tidak menyalahkan SBY yang asik pencitraan dan playing victim. Jokowi lebih memilih mencari cara agar kesalahan SBY itu dapat diselesaikan tanpa harus menghambat program pemerintah. Ia memajukan Indonesia. Jokowi memilih dirinya disalahkan atas beban dosa-dosa SBY. Lalu kalau sekarang mulai menyerang Jokowi karena sudah berkoalisi dengan Gerindra, apakah rakyat akan diam? Tidak. Mereka yang waras akan berteriak lantang membongkar segala dosa SBY. Kala saat itu datang, jangan mewek lo ya. Pidato SBY sebelum ditolak oleh Jokowi sangat jauh berbeda dengan pidato setelahnya, apalagi menjelang berkoalisi dengan Gerindra dan kawan-kawan. Tambah sedeng bin ngawur. Sebelum ditolak, SBY komitmen akan ikut mendukung segala program pemerintah dan memperbaiki yang perlu diperbaiki. Tetapi setelah ditolak dan merapat ke koalisi, SBY menyerang Jokowi dengan data, entar ketularan kampret, entah memang dia sebenarnya banyak kampret, hanya dia yang kampret lah. Yang tahu SBY tidak sadar bahwa tanpa penelitian berbasis data, sekalipun rakyat sudah tahu bahwa pemerintah resmi penuh cacat, celah, hamba Allah menjadi saksi mati yang lantang bahwa pemerintahan SBY tidak becus. Bayangkan, saksi mati saja masih lantang bersaksi tentang kemangkrak atau SBY program mangkrak. Yang lain pun masih santai loh. Sebelum bersuara, kalau terima kasih saja keras kepala dan menggiring opini program mangkrak yang tidak sedikit itu akan bersuara lantang. Mulai dari bendungan pelabuhan sampai jalan tol, dia yang akan menyelamatkanmu. Jangan sampai Antasari buka mulut lagi. Dia sekarang sudah mulai memberi warning melalui deklarasi dukungan kepada Jokowi. Itu adalah peringatan awal kalau SBY tidak diam. Dapat dipastikan Antasari akan berteriak lantang bahwa dialah saksi betapa pemerintahan SBY sebagai sinar bulan yang lembut, tapi hanya sekejap. Dalam gelap, jangan lupa kalau Antasari adalah mantan ketua KPK sebelum dipenjara karena kasus heboh, berbelit dan berujung tragis. Dia mengalami dan merasakan betapa hukum dan keadilan pada masa SBY menghadapi masa gelap yang mencekam. Antasari sudah merasakan. Netizen pun tak akan diam. Menjajah digital sangat kejam. Tidak sulit membongkar kegagalan SBY selama 10 tahun. Mulai dari data statistik, gambar, sampai video kegagalan itu masih tersimpan rapi dan menunggu disebarluaskan kemana-mana. Semakin SBY cuit-cuit soal pemerintah secara di Twitter, semakin habislah dia dihajar dengan komentar-komentar pedas. SBY emosi, curhat saja kegagalan pemerintah selama 10 tahun sudah mulai bertebaran di media sosial. Tinggal menunggu waktu saja media mainstream mengangkatnya ke publik. Habislah kamu dihancurkan sampai berkeping-keping. Mukanya kebanyakan ditaruh di mana kalau segala kebusukan itu dianggap Indonesia tanah air.
peta pusaka